Presiden Yusuf Habibie, 25 Juni 1936 sampai 11 September 2019, adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelumnya, B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7, menggantikan Trisutrisno. B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan Presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Sebelum memasuki dunia politik, Habibie dikenal luas sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional. Untuk mengatasi krisis ekonomi, pemerintahan B.J. Habibie mengambil beberapa kebijakan penting. Di bidang moneter, dimulai dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar, menaikkan suku bunga sertifikat BI menjadi 70% dan menerapkan bank sentral independen. Di bidang perbankan, diterbitkan obligasi senilai 650 triliun untuk menalangi perbankan, menutup 38 bank dan mengambil alih 7 bank. Di bidang fiskal, sejumlah proyek infrastruktur dibatalkan, juga perlakuan khusus bagi mobil nasional, dan membiayai program jaring pengaman sosial. Sedangkan di bidang korporasi, utang swasta direstrukturisasi melalui skema Indonesian Debt Restructuring Agency (INDRA) dan Prakarsa Jakarta, serta menghentikan praktek monopoli yang selama ini dilakukan Bulog dan Pertamina. Langkah-langkah yang dilakukan B.J. Habibie di bidang politik adalah: yang pertama, memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya, sehingga banyak bermunculan partai-partai politik baru, yakni sebanyak 48 partai politik. Yang kedua, membebaskan narapidana politik seperti Sri Bintang Pamungkas, mantan anggota DPR yang masuk penjara karena mengkritik Presiden Soeharto, dan Muchtar Pakpahan, pemimpin buruh yang dijatuhi hukuman karena dituduh memicu kerusuhan di Medan tahun 1994. Ketiga, mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independen. Kebijakan ekonomi. Yang pertama, melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit pengelola aset negara. Kedua, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Ketiga, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp10.000. Keempat, membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri. Kelima, mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan IMF. Keenam, mengesahkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Ketujuh, mengesahkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. B.J. Habibie mewarisi kondisi keadaan negara kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa Orde Baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegrasi hampir seluruh wilayah Indonesia. Segera setelah memperoleh kekuasaan, Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi. Pada era pemerintahnya yang singkat, ia berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia. Pada eranya, dilahirkan Undang-Undang Anti Monopoli atau Undang-Undang Persaingan Sehat, perubahan Undang-Undang Partai Politik, dan yang paling penting adalah Undang-Undang Otonomi Daerah. Melalui penerapan Undang-Undang Otonomi Daerah inilah gejolak disintegrasi yang diwarisi sejak zaman Orde Baru berhasil diredam, dan akhirnya dituntaskan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tanpa adanya Undang-Undang Otonomi Daerah, bisa dipastikan Indonesia akan mengalami nasib sama seperti Uni Soviet dan Yugoslavia.